Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Anak-anak, apakah kalian suka berkebun? Tentunya kalian sangat suka karena sering membantu Bapak Ibu di kebun. Kalian dapat menanam berbagai jenis tumbuhan. Jika dipelihara, kalian akan mendapatkan dan menikmati hasilnya. Kalian dapat menikmati sayuran, buah-buahan yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa tumbuhan merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita. Apakah kalian sudah menganggap tumbuhan sebagai sahabat? Pada pembelajaran kali ini ada 3 muatan. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Yang kedua, muatan IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, muatan IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah negara ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Pada gambar, anak-anak tahu bukan? Itu gambar apa? Iya, itu adalah gambar singkong. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Anak-anak tahu apa itu ide pokok? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita teks laporan dulu. Pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan yang terakhir simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Ide pokok atau yang disebut juga gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Ayo kita membaca. Pada bukumu ada bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok setiap harinya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Anak-anak, setelah membaca seksama, maka tugas kalian yaitu menuliskan ide pokok paragraf 1 sampai dengan 5 pada bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Tahukah kalian anak-anak, jagung merupakan tumbuhan yang berkembang biak
dengan cara generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Kita pelajari bersama-sama. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Di dalam benang sari yang merupakan sel kelamin jantan terdapat serbuk sari, dan itu merupakan sel kelamin jantan. Kemudian, tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki lengkap kedua-duanya, yaitu benang sari dan putik dalam satu bunga, disebut bunga sempurna. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan adanya proses penyerbukan. Ada bermacam-macam proses penyerbukan. Yang pertama, kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa ada perantara dari makhluk lain. Yang kedua, anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Yang ketiga, zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang keempat, hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. 5. Antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia, yaitu contohnya pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya, yaitu yang pertama ada penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Yang terakhir, penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Perhatikan bahkan proses perkembangbiakan generatif berikut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang pertama yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Pada saat itu terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan melebur dengan sel telur sel kelamin betina. Kemudian pembuahan itu menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji yang merupakan atau bertempat di dalam buah. Kemudian biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali, begitu seterusnya. Lebah membantu penyerbukan bunga. Ayo, tugas yang kedua anak-anak, sebutkan hewan-hewan yang membantu proses penyerbukan pada bunga. Setiap negara memiliki identitasnya masing-masing, salah satunya adalah bunga nasional. Jadi tiap negara berbeda
Tiap negara mempunyai bunga nasionalnya, walaupun ada juga beberapa yang sama. Hal ini tergantung pada bunga apa yang paling dihargai di masyarakat dan pandangan masing-masing masyarakat juga tentunya. Selain harus mengenal bunga nasional Indonesia, kita juga ingin berkenalan dengan bunga nasional dari ke-9 negara ASEAN lainnya. Bunga Simpor, yaitu bunga nasional yang berasal dari Brunei Darussalam. Bunga Melati putih, yaitu berasal dari negara kita tercinta yaitu Indonesia. Bunga Sampaguita Filipina. Kemudian bunga Rumdul dari negara Kamboja. Bunga Dok Champa merupakan bunga khas dari negara Laos. Bunga Raya atau kita sebut dengan bunga sepatu itu merupakan bunga nasional Malaysia. Bunga Anggrek Vanda atau Miss Joaquim berasal dari Singapura. Bunga Padau, bunga nasional Myanmar. Bunga Ratchaburi yaitu bunga nasional Thailand. Bunga Lotus berasal dari Vietnam. Itu tadi anak-anak masing-masing ciri khas bunga di negara ASEAN. Jadi sangat ada perbedaan. Jadi kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Anak-anak, ini ada 2 bendera dari negara di Asia Tenggara. Tugas kalian sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Jadi kalau kita tarik kesimpulan atau kita kembali lagi, ada 3 tugas untuk kalian. Yang pertama, menuliskan ide pokok tiap paragraf. Ada 5 paragraf. Terdapat di bacaan buku siswa halaman 2 sampai dengan 4. Kemudian tugas yang kedua, sebutkan 10 hewan yang membantu penyerbukan bunga. Jadi kalian menuliskan 1 sampai dengan 10 nama hewan yang membantu penyerbukan bunga. Kalau digambar, salah satu contohnya yaitu ada lebah madu. Yang ketiga, sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Ada 2 bendera di situ dari negara Asia Tenggara atau anggota ASEAN. Kalian menuliskan persamaan dan perbedaannya negara tersebut, sosial dan budayanya. Ditulis di buku tulis, difoto, dikirimkan melalui WhatsApp secara pribadi. Jangan melalui grup loh ya. Sekali lagi, ditulis di buku tulis, difoto, dikirimkan melalui WhatsApp secara pribadi. Jangan melalui grup. Selamat mengerjakan. Tetap semangat, tetap sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.